warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo. Kami akan mengangkat kasus seorang jaksa yang menerima suap dalam menjalankan sidangnya yang berhubungan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Setelah 7 jam menjalani pemeriksaan, Jaksa Farizal keluar dengan menggunakan rompi oranye tahanan KPK. Penyidik memutuskan untuk menahan Farizal di Rutan Guntur selama 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan. Jaksa Farizal adalah tersangka penerima suap sebesar Rp365 juta dari terdakwa Saferiandi. Selaku jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Padang, ia justru membantu terdakwa membuat eksepsi yang mencarikan saksi-saksi yang meringankan. Kasus Farizal masih bersinggungan dengan perkara Ketua DPD Irman Gusman karena Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Saferiandi Sutanto, juga diketahui menyuap Irman Gusman sebesar Rp100 juta untuk mendapatkan tambahan kuota distribusi gula impor di Sumatera Barat. Pancasila sebagai jalan hidup bangsa Indonesia merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi moralitas dalam diri melalui nilai Pancasila, sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khususnya bagi kita mahasiswa, dengan harapan kita dapat mengembangkan ilmu ilmiah akademik hingga mampu mengambil keputusan yang komprehensif dengan pertimbangan moralitas sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika merupakan penuntut moral yang diaktualisasikan dalam tindakan nyata untuk mencerminkan kepribadian yang saleh, utuh, dan berwawasan moral yang akademis. Pemahaman konsep Pancasila sebagai sistem etika mencakup istilah etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Kedua konsep ini mengatur perilaku manusia secara normatif, akan tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diterapkan serta ditentukan dalam suatu aktivitas tertentu. Nah, sebagai contoh, dalam etika, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral. Tidak penting apakah seseorang itu parkir di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, dalam etiket terkait dengan tata cara berperilaku dan pergaulan. Contohnya, makan menggunakan tangan kanan dianggap lebih sopan daripada makan menggunakan tangan kiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, di mana marak terjadi pelanggaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika. Salah satunya yaitu perbuatan suap. Suap adalah tindakan memberi sesuatu yang bernilai kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi suap tersebut. Biasanya terkait dengan upaya korupsi dalam konteks politik, bisnis, atau kegiatan resmi lainnya. Suap bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan sosial, kebutuhan akan kekuasaan atau kekayaan, rendahnya gaji atau kompensasi bagi pejabat publik, kurangnya transparansi dalam pemerintahan, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Selain itu, budaya yang menerima suap atau kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika dapat memperkuat praktik suap. Perbuatan suap memiliki dampak yang merugikan secara luas, seperti merusak integritas sistem hukum dan pemerintahan, meningkatkan korupsi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik, serta menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara internasional, tindakan pidana suap dalam jumlah yang signifikan
dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, bersifat diskriminatif dalam merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur. Kode etik Jaksa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jaksa diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan keberadaan Tuhan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepadanya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jaksa diharapkan untuk menangani kasus dengan penuh keadilan dan rasa kemanusiaan, tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Persatuan Indonesia. Jaksa diharapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghindari tindakan atau penyataan yang dapat memecah belah masyarakat. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jaksa diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam proses keadilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaksa diharapkan untuk memastikan bahwa keadilan sosial terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Kode etik jaksa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Diserahkan memang dilakukan pemeriksaan internal. Kita ingin tahu sejauh mana, apa dan bagaimana dengan kaitannya saudara Farizal itu dengan kasus yang ditangani KPK OTT itu. Ternyata indikasi itu memang ada. Karenanya saat itu juga yang bersangkutan kita serahkan. Jadi secara internal kita sudah melakukan langkah-langkah dan tindakan. Nanti dan akhirnya dia akan nanti di KPK lah yang menentukan. Tapi benar Pak, itu tidak menerima uang Pak. Ya. Benar Pak, Farizal itu pengakuannya begitu. Ya, pengakuannya seperti itu. Mengenai jumlahnya nanti yang benar tentunya yang diperoleh penggalian keterangannya dari KPK. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali Saferianti Sutanto terkait kasus penyuapan mantan Ketua DPD Irman Gusman. Ternyata Sutanto juga menyuap Jaksa Farizal agar tidak ditahan di rutan hingga membantu kasusnya di pengadilan. Berdasarkan putusan yang kutip dari WhatsApp Mahkamah Agung, Jumat 18/9/2021, kasus bermula saat Sutanto ditetapkan sebagai tersangka memperdagangkan gula tidak ber-SNI pada tahun 2016. Dari Kejati Sumbar, kasus itu dilimpahkan ke Jari Padang. Sutanto kemudian meminta kepada Jaksa Farizal agar tidak ditahan di rutan. Farizal menyampaikan permintaan itu kepada Kasipidum Kejari Padang resmi, sehingga ditetapkan Sutanto tidak ditahan di rutan, tetapi cukup berstatus tahanan kota. Ternyata, kesepakatan tidak gratis. Sutanto mengelontarkan uang sebesar 55 juta rupiah. Pada 29 Juli 2016, jaksa melimpahkan kasus Sutanto ke Pengadilan Negeri Padang. Jaksa Farizal kemudian meminta uang sebesar 150 juta rupiah kepada Sutanto guna mengurus biaya perkara di PN Padang. Sutanto menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada Farizal di dekat taman bunga di depan rumah Farizal. Akhirnya, sidang perdana digelar pada 9 Agustus 2016. Pada 16 Agustus 2016, Farizal kembali meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada Sutanto. Menjelang pembacaan tuntutan, Farizal kembali meminta uang sebesar 200 juta rupiah dengan janji akan menuntut ringan. Sutanto mengamini dan menyerahkan uang sebesar 200 juta rupiah secara bertahap sebanyak 3 kali. Selain uang di atas, Sutanto menyuap Farizal sebesar 20 juta rupiah agar bisa menerima salinan BAP. Total suap yang diberikan Sutanto ke Jaksa Farizal sebesar 440 juta rupiah.
Pak Farizal, gimana soal itu Pak Farizal? Pak Farizal, berapa ini Pak dapat Pak Farizal? Pak Farizal, Anda kok nerima duit Pak Farizal? Pak Farizal. Pak Farizal, Komentar sedikit Pak. Pak Farizal, Sedikit Pak. sejalan tuh. Cuman 365 juta Pak Farizal. Gimana nih Pak kesini Pak? Pak Farizal. Sutanto ketangkap KPK saat menyuap ketua DPD. Kala itu, Imran Gusman, akhirnya skandal Sutanto Farizal ikut terbongkar. Farizal akhirnya dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Di pengadilan, Farizal mengaku uang sebesar 440 juta rupiah tidak dimakan sendirian, tapi dibagi-bagi diantaranya ke ketua majelis hakim sebesar 50 juta rupiah dan atasannya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan. Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting dalam menghadapi perbuatan suap. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan integritas menjadi landasan untuk menolak praktik suap. Suap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, sehingga penolakan terhadap suap dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip etika yang terdapat dalam Pancasila. Untuk menghindari terlibat dalam praktik suap, ada beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pegang teguh pada nilai-nilai etika. Berpegang teguh pada prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan. 2. Pahami aturan dan regulasi. Teliti dan pahami dengan baik aturan dan regulasi terkait etika dan integritas dalam profesi atau lingkungan kerja Anda. 3. Tolak tawaran suap. Jangan pernah menerima atau meminta suap dalam bentuk apapun. Tolak tawaran yang tidak etis dengan tegas dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Berkomunikasi dengan jujur. Terbuka dan jujur dalam setiap komunikasi dan interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan pihak terkait lainnya. 5. Laporkan pelanggaran. Jika mengetahui adanya praktik suap atau perilaku yang tidak etis, laporkan kepada pihak berwenang atau pimpinan yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 6. Jaga independensi. Pertahankan independensi dalam pengambilan keputusan dan jangan biarkan tekanan dari pihak lain mempengaruhi integritas dan profesionalisme Anda. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika menjadi landasan yang mengatur perilaku hidup masyarakat yang berperan untuk mengarahkan karakter bangsa menjadi individu yang bermutu, cinta tanah air, dan bermoral Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika bertolak dengan setiap pelanggaran yang merugikan negara seperti sikap suap. Maka dari itu, sebagai generasi muda kita perlu memahami pentingnya nilai Pancasila untuk membangun karakter yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sekian pemaparan kasus dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Asal.